Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam kitabnya, tentang orang yang takut padanya. Berasal dari kalangan hamba-Nya. Para ulama disebutkannya. Nabi bersabda dalam hadisnya, pewarisnya adalah para ulama yang akan melanjutkan tugas mulia, membimbing umat ke jalan Tuhannya. Para ulama tinggi derajatnya, disebabkan ilmu yang dimilikinya. Amalnya banyak tiada terkira, akhlaknya terpuji sepanjang masa. Jikalau hidup ingin bahagia, berupayalah selalu dekat dengannya. Bimbingannya senantiasa dipinta, nasihatnya jangan dilupa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang
pada kesempatan kali ini sesuai janji yang saya posting dari beberapa akun media sosial MUI Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan kali ini kita akan sebenarnya bukan mengupas, tapi mengungkap secara keseluruhan. Tentang apa nih, Pak? Ini tentang seorang ulama lah. Ulama kita jajakin ceritanya tentang mengungkap jejak-jejak ulama masa silam di Bengkalis ya. di Bengkalis. Nah, perkenalkan, nama saya Afan Zahidi. Saya pembawa acara pada malam hari ini, dan di sebelah saya Al Ustadz Suyendri Eski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandemi ya Ustadz ya. Oke. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sehat-sehat aja Ustadz. Alhamdulillah. Macam mana kegiatan-kegiatan sehari-hari Ustadz? Lancar. Terus lagi masih ada apa dan doakan lancar semua. Amin. Ustadz Suyendri ini sangat fenomenal untuk di Bengkalis ini ya. Beliau merupakan seorang pimpinan pondok pesantren Madani Nusantara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung bertanya kepada penanggung jawabnya. Nah, dengan kapo nih Ini Ustaz? kalau penanggung jawabnya berat ceritanya. Dengan kapo nih Ustaz? Kawan-kawan yang Ustaz pimpin sedang membuat buku. Tetapi jangan sampai sejauh itu, tentu kan nanti kan membuat penasaran kan. Iya. Saya nak Pokoknya malam ini kita buat enjoy, Buat enjoy. ya kan, supaya yang dengar betul-betul menikmati. Kita sapa dulu lah, ini kan, semuanya mudah-mudahan malam ini kawan-kawan kita nonton nih. Alhamdulillah. Karena malam ini kita ceritanya nggak main-main, Pan, tentang sejarah, kisah, ketauladanan ulama Bengkalis di masa silam sejak tahun berapa itu? 1800. 1800-an sekian. Dan saya sangat tertarik betul, Ustaz. Dan saya sangat tertarik betul dengan kegiatan pencarian Ya. ulama-ulama karismatik ini. Bahwasanya saya pun sendiri terkejut. Nah, Kita nih di negeri yang bertuah menyimpan permata yang sangat Intan, indah. ya? Intan. Dan permata lah ibarat gitu, Ustaz ya. Nah, sebelum masuk ke situ, Ya. kita sengaja nih membuat penonton penasaran nih kan, tapi kita sapa dulu generasi milenial yang belum bergabung. Mari bergabung, masyarakat Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya. Mari silahkan tonton video podcast perdana MUI Kabupaten Bengkalis. Jangan sampai tertinggal. Saya ngugi beso karena ini sangat bermanfaat. Sejarahnya ada, edukasinya ada, dan semuanya ada. Nah, sebelum itu Ustaz, saya nak bertanya, ketika Islamisasi di Pulau Bengkalis sendiri macam mana, Ustaz? Ya, Islamisasi di Pulau Bengkalis ya? kalau kita menengok dari beberapa catatan lah ya, paling tidak kan yang saya tahu dari beberapa literatur, memang kisah Bengkalis masa lalu itu literatur yang banyak itu seputar politik, seputar ekonomi. Karena kita tahu bahwa Bengkalis ini ya bahkan sebelum abad 15 itu menjadi kawasan atau bandar pertemuan ya para pedagang, menjadi lintas internasional, sehingga kalau boleh disebut ya Pulau Bengkalis yang bertuah ini di zaman itu menjadi sesuatu yang diperebutkan. Sesuatu yang diperebutkan, ya Portugis datang ke sini, kemudian Belanda datang ke sini, kemudian kita juga menjadi incaran dari Kesultanan Melayu Melaka, ada Johor, ada Siak. Intinya Bengkalis ketika itu adalah kawasan yang sangat ramai karena menjadi pusat perdagangan lintasan internasional. Kira-kira begitu Mas Afan yang saya tahu. Gitu ya. Berarti memang ada unsur-unsur politik dan kerajaan yang mendominasi Bengkalis ini pada masa Ya, lampau. karena Bengkalis menjadi pusat perdagangan internasional sehingga memancing
berbagai kalangan datang ke Bengkalis. Jadi kalau kita bicara dalam konteks Islamisasi di Nusantara, kita tahu bahwa hampir semuanya dibawa oleh pedagang. Ya. Ada dari Arab, Contohnya dari Aceh ya kan? dari Aceh, dari mana lagi itu, India, Betul. dari Cina, ya kan? Kemudian kalau dalam konteks Bengkalis itu kita mendapat informasi, bahkan saya pernah melihat gitu, di Iya, Ustaz. orang-orang yang menemukan semacam apa namanya piring, kemudian uang yang kecil terbuat dari emas di Sungai Bengkalis. Oh. Artinya ya bahwa jika Bengkalis waktu itu disebutkan sebagai tempat persinggahan apa namanya perdagangan internasional, itu memang bisa kita benarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam konteks Islamisasi itu tentu ada karena memang literatur di masa itu yang kita baca sekarang banyak berputar seputar ekonomi, politik, sementara sosial budaya kan masih agak kurang. Agak kurang ya pada Dan- zaman itu kan. Iya, karena di abad Berarti 15 penaklukan gitu ya. Iya, karena di abad 15 yang saya tahu, yang saya baca, bahwa sebelum abad 15 pun bisa jadi itu apa namanya, karena tadi ada pedagang dari Arab, ya dari India yang Muslim, mereka sebetulnya juga membawa nilai-nilai itu ke Keislaman itu. Islam itu ke Bengkalis. Cuman bisa jadi mereka tidak terlalu lama tinggal di Bengkalis, sehingga kita tidak dapat menyatakan sebetulnya di zaman itu atau sebelum abad ke-15 itu Islam sudah berkembang, tapi sudah masuk Sudah masuk ya berarti ya. Bengkalis. Sudah masuk Bengkalis melalui Baru ketika abad ke-15, ketika Bengkalis itu ditaklukkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan tokoh utamanya itu Bendahara Tun Perak namanya apa? Kenal nggak? Kenapa? Jadi Nah. Bendahara Tun Perak itu di abad 15 ceritanya menaklukkan Bengkalis. Jadi setara waktu itu dengan Arya Gajah Mada di Majapahit. Oh iya. Jadi kalau di zaman itu barangkali Bendahara Tun Perak itu kalau kita dalam konteks seperti ini adalah beliau itu sama dengan Perdana Menteri yang menentukan kebijakan laut darat, dan orang nomor 2 setelah Sultan ya, Ya, Bendahara Tun betul. Perak ketika itu. Betul. Jadi dialah yang menaklukkan Bengkalis ketika itu dan tinggal lama di sini. Nah, sehingga kalau bisa kita tarik garis benang merahnya, bisa jadi Bendahara Tun Perak inilah yang awal mula gitu ya, membawa Islam dalam konteks yang lebih nyata di Pulau Bengkalis. Oh, berarti penyebarannya itu Lewat jalur perdagangan. jalur perdagangan Dan pada juga pada masa zaman kalau Perak. kita boleh sebut selain perdagangan juga penaklukan teritorial kan. Berarti memang unsur politik tidak lepas dari Ya bisa jadi. politik penaklukan ya. Bisa jadi. Dan setelah abad ke-15 itu Arab masuk tadi, India masuk segala macam. Oh, berarti orang kemudian lain ada masuk? suku-suku yang lain lagi. Ya, Oh, ada- Arab juga masuk, Ustaz? Masuk lah. Wajah apa macam wajah Arab namanya. Iya, Ustaz bisa. Jadi apa namanya, setelah abad ke-15 itu masuk lagi, ada suku Jawa, ada suku Bangkinang, kemudian ada suku Bugis. Nah karena itulah dalam konteks Islamisasi di Bengkalis itu baru terlihat sepertinya itu mulai abad ke-20 yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Ahmad yang pusaranya sekarang ada di yang kita ziarah kemarin. Oh, Di iya. mana tuh, di Pangkalan Di Pekalbatan. Batang. Jadi Oke, Ustaz. Stop dulu sampai di situ. Nah, ini netizen nih pasti Penasaran penasaran kemana lagi penasaran ceritanya? ya Oke, kan. siap. Nah, makanya jangan lupa untuk subscribe channel MUI Kabupaten Bengkalis. Ajak emak, ajak saudara dan ajak bapak-bapak untuk menonton tayangan selanjutnya, dan khususnya pada malam hari ini tayangan ini jangan lupa ditonton. Nah, oke Ustaz, berpindah dari Islamisasi Bengkalis yang Ustadz panjang lebar jelaskan, sebenarnya sangat tertarik. Tapi kalau kita kumpas malam ini, mungkin nanti ulama-ulama yang harismati yang nak kita bawa nih malah tertutup kan. Nah, saya ini dengar ada kabar burung. Ini sedap nih kan.
ada kabar bohong katanya di bawah tanggung jawab Ustadz dan kawan-kawan sedang membuat buku nih. Ya. Judulnya mengungkap jejak-jejak ulama karismatik di Kabupaten Bengkalis. Yang nak saya tahu, apa yang memotivasi Ustadz dengan kawan-kawan untuk mencari, meneliti, menemukan jejak-jejak orang-orang yang sangat saya bilang, ya sangat bisa saya bilang itu luar biasa gitu. Ya, karena kita menengok ulama ini kan pewaris para nabi, Mustafa kan. Jadi kalau boleh disebut ya ulama ini manusia yang langka. Betul. Ya, dibandingkan artinya keberadaan mereka di masyarakat ketika sekarang ini kan kita bisa lihat. Ya kan semakin kesini keberadaan para ulama itu semakin hilang, semakin langka. Betul. Sementara masyarakat itu butuh patokan, butuh keteladanan, butuh panduan untuk bertanya tentang agama segala macam. Nah, ternyata setelah kita telusuri ya bintang-bintang kecil kita lah dengan Buya Amrizal ya. Oh, Buya Amrizal juga ikut? Ya, beliau salah satu yang sangat memotivasi kita dan kebetulan saya ditunjuk juga sebagai tim penulis buku yang mungkin tidak berapa lama lagi akan diterbitkan oleh Alhamdulillah. Dan kalau saya dapat satu tak nih, saya dapat satu nih gratis lah gitu. Alhamdulillah. Jadi ceritanya tadi tidak terlepas dari, jadi kalau tadi kan kita terputus sedikit. Betul. Kita bicara tentang Islamisasi. Jadi ada suku Bugis yang masuk, ada Jawa yang masuk, kemudian ada juga dari Bangkinang. Nah, ulama yang awalun yang pertama sekali yang di abad 20 yang mengembangkan Islam di Pulau Bengkalis ini itu namanya Tuan Guru Haji Ahmad. Besarannya di Pangkalan Batam dan beliau ini masih keturunan Bangkinang. Oh, asalnya memang keturunannya Jadi Bangkinang. di Bengkalis ini ya dari Bangkinang, ya dari Kalimantan, ya dari Jawa. Jadi kebanyakan kalau kita telusuri dari data yang kita dapat itu ulama-ulama yang mengembangkan Islam di Bengkalis itu memang banyak juga dari luar. Ya. Mereka ke sini seperti biasa berdagang sama Tuan Guru Haji Ahmad itu dia juga berdagang singgah ke Bengkalis. Udah itu pergi ke Malaysia merantau, mondok di sana selama 7 tahun di Kedah. Kalau nggak salah saya udah itu merantau sampai ke Mekah. Oh, sampai ke Mekah, balik lagi ke Malaysia, kemudian balik ke Bengkalis. Untuk menyebarkan ilmu-ilmu Nah, yang 1924 itu Tuan Guru Haji Ahmad tuh balik ke Bengkalis. 1924. Nah, tahu nggak di mana dia ngajar? Ini nih. Lupa. Soalnya gini Pan, ini Tuan Guru Haji Ahmad ini bukan main-main. Anaknya itu pernah menjadi salah satu sekda di Kabupaten Bengkalis. Itu Abdul Hamid Ahmad namanya, tapi saya tak ingat bodoh. Oh, gitu. Nah, 1924 dia balik ke Bengkalis, ngajar ilmu agama, ngembangkan Islam. Pangkalannya itu tempat ngajar tuh di daerah apa namanya Parit Bangkung situ, di Dayang Dharma. Jadi buat teman-teman nenek saya, iya. Jadi Dayang Dharma termasuk Masjid Raya Parit Bangkung yang apa namanya gerakan atau program atau kerja yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Ahmad adalah memberantas tentang ilmu-ilmu hitam ketika itu. Kan kita tahu bahwa Bengkalis ini sebelumnya ada batin segala macam, animisme. Saya dengar gitu. Nah, itu kemudian menjadi tugas utama dakwahnya Tuan Guru Haji Ahmad. Itu awalnya. Jadi kalau kita tengok sama nanti yang di buku kita tulis itu, kan buku yang terbit nanti ini kan ada, ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke profil. Amin. Karena rencananya kan ini tahap pertama. Oh, ini tahap pertama. Edisi pertama. Berarti kita ada tahap kedua dan selanjutnya. Bersama penulis ya, bersama penulis kita selesai menuliskan 21 profil ulama Bengkalis. Sebagian besarnya memang masih ada di pulau ini. 21 profil ulama. Dan itu adanya di Pulau Bengkalis. Sebagian besarnya untuk edisi 1 ini kita masih di Pulau Bengkalis dan ada beberapa orangnya memang yang dari Sungai Pakning dan dari Siak Kecil. Dan saya yakin karena kan kita keliling nih tim nih. Jadi walaupun sebenarnya rencana ini kan sebelum Covid datang.
Setelah Oh, COVID, jadi setelah COVID. sebelum COVID ya sudah kita rencanakan, Ya. mendatang COVID gitu kan. Tapi teman-teman semua kan semangat untuk di sini dan sepertinya sudah clear ini tulisan buku ini. 21 ulama yang kita tulis, sebagiannya lahir di tahun 1880-an, itu yang paling paling tua Paling sini. tua. 1800. Boleh tahu Ustaz, siapa yang namanya aja? Nama. Nama Ya, aja. Kalau memang ini- tak boleh malam ini disiarkan, nanti kita siarkan di Sebenarnya- jilid kedua. Sebenarnya nama ini kan rahasia juga. Oh, rahasia juga kan? Buku ini kan belum terbit. Oh gitu Saya gitu, yakin memang betul. pandai. Ustaz Sayendri memang pandai dalam Saya yakin ratusan orang yang nonton malam ini sangat penasaran. Dan saya juga yakin. Seperti penasarannya kami waktu itu dari tim untuk melacak data para ulama. Karena melacak data ini juga nggak mudah. Bahkan, mohon maaf nih Pak. Ah. Ya, kita melacaknya mungkin bukan hanya dari segi pergi ke tempat ahli waris, Betul. keluarga. Juga ada kita menemukan makam itu juga lewat tirakat dan seterusnya. Karena memang Ya, mereka ini kan waliullah. betul. Mereka kan waliullah. Orang-orang alim, dan dari 21 profil ulama yang kita tulis itu macam-macam modelnya. Ada ulama sekaligus mereka politisi. ada politisi juga. Lengkap pokoknya Ya 21. Allah, nah jangan sampai ketinggalan. Ada ulama yang betul-betul mereka itu fokus di tasawuf. Ada yang betul-betul fokus di tirakat. Ada yang tirakat Qadiriyah Naqsyabandiyah ya. Dan ada juga yang seorang dia seorang ulama tapi dia juga orang kaya, ada. Tapi intinya mereka tetap ngajar, mereka punya murid, mereka punya majelis. Cuma karena Ibarat nasi itu, Ibarat nasi ini- itu dia tuh macam komplit. Ada sayur, Pokok, ada lauk, ada macam nampaknya. Ini ulama nih luar biasa menurut saya, Ustaz. Ini Dan- ulama nih luar Dan jangan salah Mas Afan, ternyata ulama Bengkalis itu ya. setelah kita telusuri, kita cari datanya, kita cari sampai ke ujung, kita telusuri, ternyata ulama-ulama di Pulau Bengkalis ini bahkan ada yang berguru langsung sampai ke Mekah Mukarramah. Nih contoh saya sebutin namanya, saya buka ceki lah, Oh. buka ceki. Oh, oke. Saya buka ceki. Nah, kotak. Tapi tak usah semua. Atas semua Tak kan? usah semua. Berarti Ustadz akan membuka Kalau- beberapa profil ulama malam ini. Kalau berarti ya? semua nanti buku kita tak ada yang beli ya. Oh, gitu pula. Tapi saya pancing satu nih. Itu salah satu ulama kita. Ini Melayu boleh dah. Tak apa. Melayu. Ini memang Yang memang nonton- podcast Melayu. Yang menonton tuh banyak. Memang Melayu. podcast Melayu. Ini Buya Rizal nonton tidak? Kasus saya sangat nonton Yang nih. penting Ah. Pak Ketua nonton. Pak Ketua nonton, Itu ya? semangat Mapan. Memang betul. Saya nih Ustadz, yang memotivasi saya untuk membuat podcast ini Siap. adalah satu Siap. buku yang Ustadz Suyandri pimpin dengan kawan-kawan akan terbit gitu kan. Oh, itu sebuah kebanggaan. Lepas itu ada motivasi dari Buya Amrizal. Nah, Ini- itulah yang membuat kami semangat gitu. Assalamualaikum Buya Rizal. Assalamualaikum Buya Amrizal. Jadi sambung lagi tadi ya. Boleh, sambung. Jadi ada salah satu ulama Bengkalis itu namanya Tuan Guru Haji Ismail. Tuan Guru Haji Ismail. Ya, Berarti jadi tadi dah Tuan Guru Haji Ahmad. Ini yang kedua Tuan Guru Haji Jadi Ismail. Tuan Guru Haji Ahmad, Tuan Guru Haji Ismail ini lahirnya juga berdekatan. Oh, berdekatan. Tahun 1885, 1880. Kalau saya tidak silap, Haji Ismail ini yang lahir di daerah Pekaran Batang itu Iya. 1885. Beliau salah seorang ulama kita yang langsung berguru ke Mekah. Gurunya itu kalau dalam literatur keagamaan itu pasti tidak asing lagi dengan nama Saya Syekh- macam tahu. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Jadi saya ulang lagi dengan pemirsa, salah seorang ulama itu yang pernah berguru langsung ke ulama Mekah, itu namanya Haji Ismail, berguru dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi yang hebatnya, Tuan Guru Haji Ismail ini berangkatnya itu sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, yang pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian sama berangkatnya dengan ayahnya Buya Hamka yang bernama
Haji Abdul Karim. Betul. Nah, ada satu lagi saya lupa, kalau nggak salah saya namanya Syekh Dahlan Jambat atau siapa lah gitu. Pokoknya Haji Ismail ini berburu ke Mekah selama 3 tahun, barulah kemudian pulang ke Bengkale. Oh berarti bisa dibilang slating ya dengan Jadi Masyari ya? dan ini kan jarang terungkap di publik. Betul, Ternyata betul. orang Bengkalis pun pernah belajar sampai ke tanah suci. Yang Nah. inilah salah satu kalau kita boleh sebut Bengkalis ini tanah bertuah, ya salah satunya mungkin itu. Karena para ulama kita juga pernah berburu sampai ke tanah suci. Dan di antara para ulama yang sudah wafat ini, ternyata ada juga yang diteruskan oleh anaknya. Seperti tadi Aki Ismail itu diteruskan oleh anaknya Pusu Ibrahim. Sekarang malah diteruskan lagi oleh cucunya yang ada di daerah Penampi. Oh, Kemudian Mas Afan, yang paling menarik selain fakta-fakta yang kita temukan di lapangan luar biasa. Saya sebelumnya nak memotong sedikit nih Ustaz. Potonglah Saya agak tertarik nih sebab beliau ni dah berburu langsung dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ketika itu apakah beliau langsung balik ke Bengkale, Ustaz? Kalau di sana kan dia pergi itu naik haji. Naik haji, kemudian di sana dia tidak pulang, tidak balik ke Bengkale, berburu dulu. Oh, berburu dulu. Berburu dulu, seangkatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seangkatan dengan Seleting. ayahnya, seleting lah kalau bahasa kita. Seleting Seangkatan pokoknya. dengan ayahnya Buya Hamka Haji Abdul Karim. Setelah 3 tahun, barulah dia pulang ke sini. Nah, dengan membawa kitab-kitab yang masih bisa kita tengok. Sekarang dan kitab beliau pun masih ada. masih ada catatan itu dan diwariskan oleh anaknya yang bernama Pusu Ibrahim, diwariskan lagi kepada cucunya yang bernama Abu Nizar. Itu satu sisi. Kemudian ada fakta yang menarik lagi Mas Afan. Dari 21 profil ulama yang kita carikan faktanya itu, bahkan ada di antara mereka itu yang keturunan panglima. Ada juga lagi. Jadi Ada yang keturunan bahkan sabar Ustaz. Saya nak tanya, tadi Haji Ismail itu dipanggil Aki Ismail. itulah panggilan dia. Panggilan terkenal dia. Aki Ismail. Mak rupanya ulama kita juga ada panggilan-panggilan yang viral. Aki Ismail. Aki Ismail. Saya memang sangat kagum dengan beliau. Nah, selanjutnya Ustaz, Jadi, yang tadi tuh, yang panglima tuh, itu siapa pula tuh? Ada yang malah keturunan panglima. Umpamanya saya sebut Haji Abdullah HM, itu ayahnya masih keturunan panglima Banjar. Kemudian ada yang juga yang lahir tahun 1890-an begitu, itu namanya Kiai Haji Mustafa. Kiai Haji Mustafa ini dia lahir di Malaysia. Ayahnya orang Bugis dan masih keturunan Raja Bone yang ke-15. Nanti di buku yang kita terbitkan nanti mungkin bisa dibaca lebih jelas. Betul. Namanya Kiai Haji Mustafa. Kiai Haji Mustafa. Dia lahirnya di Malaysia, ayahnya di sana. Ini berarti yang ketiga berarti ini ya? Yang ketiga. Ini yang Kemudian Kiai Haji dari Mustafa. sana Kiai Haji Mustafa itu bermukimnya di Pedeki. Oh, dia bermukim di Pedeki. Kemudian Yang tempat tirakat-tirakat tu. salah satu juga menjadi Bukan tirakat, minta maaf. Yang banyak ada tarekat-tarekat di sana. pokoknya kalau di Pedeki itu kan banyak tarekat. Betul. Kalau setahu saya nanti bisa dibaca lagi, Kiai Haji Mustafa ini juga seorang yang alim, fahmul kutub gitu. Jadi sangat paham tentang kitab kuning dan juga pernah menjadi khalifah di sana di desa Pedeki. Dan beliau itu masih keturunan Bone, Raja Bone yang ke-15. Itu yang kita dapat informasi dari pihak keluarga. Jadi kita ulama Bengkalis ini menurut saya nggak kalah hebat dengan ini ulama baru 3, masih ada 18 lagi. 18 lagi. Jadi kita berarti penasaran kan? sudah ada ulama kita yang berburu ke Mekah. Kemudian ulama kita juga yang ada panglima, keturunan panglima. panglima Banjar contohnya. Kemudian ada juga yang keturunan Raja Bone, ya. Memang lengkap. Kemudian ada lagi Ustaz? Kemudian memang selain pokoknya Ustaz malam ini harus kupas beberapa dengan Apan, sebab Apan sendiri pun
Ini sangat Ini dapat sangat tertarik ya. Udah berapa menit kita buang? Apa? Yang berapa ya? Kalau dengan Ustadz masih ada sekitar 1,5 jam lagi. Habis bahan lain kan? Habis sudah dong, tenang. Pokoknya tentu kan generasi milenial harus tahu nih Ustadz. Iya. Jadi, oke, Kak? Jadi kita sambung lagi lah ya. Boleh. Jadi ada Tuan Guru Haji Ahmad. Aki Ini Ismail. yang saya sebut yang tahun 1800-an ya. Ah. Karena yang kita tulis ini kan ada yang 1800-an, kemudian selebihnya kan tahun 1900-an. Sesuai yang Ustadz catat tadi Ya. kan start dari Nah, 1900. kalau Tuan Guru Haji Ahmad itu 1800-an. Ada Aki Ismail. Ada juga Haji Mustafa tadi. Syekh Ahmad siapa lagi? Saya lupa namanya. Syekh di sini ada Syekh Ahmad Arsyad ya. Oh, Syekh Ahmad Arsyad ini juga 1886. Ya, 1886. Kemudian apa namanya, masih ada beberapa ulama kita yang hidup juga di tahun itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mereka punya kiprah selain memang mengadakan tarekat, ya, mengajarkan kitab, ya. Mereka juga berperan ada sebagai pedagang, ada menjadi orang kaya. Bahkan ada salah satu profil ulama di situ. Kenapa saya sebut orang kaya? Karena dia punya tanah 200 jalur. Aduh, Ya, itu tak main-main. Apa tak percaya? Itu tak main-main. Itu serius tuh. Ustaz. Jadi beliau itu masih muridnya Aki Ismail tadi. Oh, ini muridnya Aki Ismail. Tapi rahasia ini, nggak usah saya sebutkan namanya. Eh, Tapi yang pasti dia waktu itu di daerah Sebau, ya, kemudian dari Sebau itu diperintahkan oleh Aki Ismail untuk pindah ke suatu tempat, dan di tempat itu dia punya tanah, luasnya itu 200 jalur. Gigi Ya bos, Allah. gigi 200 jalur banyak tidak? Tengok masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tapi walaupun demikian, Heeh. dia tetap tidak meninggalkan majlisnya. Jadi tetap tidak meninggalkan majlisnya. Dan memang selain itu kita punya juga ulama atau waliullah yang sangat kalau boleh disebut nih dalam tanda kutip sangat Iya. keramat. Iya. Siapa kalau tahu? Ada tahu, sangat keramat. Jangan-jangan apa tak pernah ziarah gitu. Orang Bengkalis Tahu, saya tahu. Orang Bengkalis harus ziarah ke situ. Saya tahu. Mana? Makam dia pas depan masjid tak? Iyo. Dulu itu makam tuh sekarang ini sangat indah. Nah, siapa namanya? Fakih Gani. Jadi Fakih Gani ini saya rasa Tuan Fakih Gani. Tuan Fakih Gani ini tidak asing diterima kita. Betul. Saya sejak kecil dah dengar beliau. Dan kiai saya pun tahu beliau. Bahkan Fakih Gani ini, mohon maaf ini, Fakih Gani ini di tanah Jawa pun dia dikenal. Itu bikin saya kerek lah. Jadi ketika mungkin saya kebetulan pengalaman dan bertanya kepada salah seorang kiai di tanah Jawa, siapa ulama Bengkalis gitu yang merupakan waliullah, ya, waliullah dan punya karomahnya gitu. Jadi orang-orang di tanah Jawa salah satunya menyebutnya ya Fakih Gani gitu. Sama dengan Tuan Guru Haji Ahmad tadi. Jujur aja saya nama Tuan Guru Haji Ahmad itu tidak tahunya di Bengkalis, saya tahunya di tanah Jawa. Jadi ketika saya berkunjung ke salah satu kiai di tanah Jawa, itu ada beberapa kiai itu pesan agar meminta kita untuk berziarah ke salah satu pusara yang ada di pinggir laut, kemudian ada anak sungai di situ. Kemudian saya tanya, Pak Kiai itu makam siapa? Padahal Pak Kiai ini belum sampai di situ, dan Pak Kiainya masih hidup sekarang. Oh iya. Dia tanya, namanya ini, namanya Ahmad. Ya pulang dari Bengkalis, saya tanya dengan Pak Buya Amerika. Pak Buya ini apakah ada, ya kan, orang-orang alim di zaman dulu yang mengembangkan Islam, namanya ini. Kata Pak Buya Amerika, ada namanya ini. Artinya apa? Artinya ulama kita itu ya sungguh luar biasa. Dia bukan hanya dikenal oleh orang Bengkalis, oleh orang Jawa sekalipun yang belum pernah sampai Bengkalis, kok bisa kenal dengan ulama tanah Bengkalis. Nah, ini mungkin ini yang menjadi ini saya merinding. Saya pun merinding juga nih, saya pun merinding. Dan Tuan Fakih Gani usah sebut Aki Ismail, lepas itu ke Haji Mustafa, lepas itu Syekh Arsyad, dan satu lagi tadi itu yang pertama Tuan Guru Ahmad. Ini dah 5 orang.
Ini dah 5 orang. Nah, tetapi Ustaz terlepas tadi. Apa tu? Terlepas. Saya nak tahu yang memotivasi Ustaz sama kawan-kawan tu apa? Ya. Padahal itu jauh. Susah dan segala macam. Nah, kenapa Ustaz mau? Saya rasa udah berapa menit kita buat lah, tak kaos nih. Oh, silakan minum. Boleh. Sudah siap nih. Boleh. Minum dulu. Bismillah. Allah. Minum dulu. Minum lah, Pan. Boleh. Bismillah. Aduh, boleh enggak lagi. Mi, udah. Disuruh kan? Boleh? Mi, udah. Itu kok. Santai. Enggak, tapi udah kan? Lagi break. Lagi jalan. Saya. Cek. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allah berfirman dalam kitabnya, tentang orang yang takut padanya. Asal dari kalangan hambanya, para ulama disebutkannya. Ini sama dia. Nabi bersabda dalam hadisnya, pewarisnya adalah para ulama yang akan menunjukkan membimbing umat ke jalan Tuhannya. Para ulama tinggi derajatnya, disebabkan ilmu yang dimilikinya, amalnya banyak tiada kira, akhlaknya terpuji sepanjang masa.
bimbingannya senantiasa dipinta, nasihatnya jangan dilupa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Nah, generasi milenial, masyarakat Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya, tadi adalah sekilas cuplikan dari beberapa gambar tokoh-tokoh dari 21 yang ditulis oleh teman-teman di bawah kepemimpinan Ustadz Syendri sendiri, Majelis Ulama Indonesia. Dan teman-teman itu juga kebanyakan dari pengurus Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi yang memimpin untuk melakukan penulisan adalah Ustadz Syendri. Sangat luar biasa. Kita berikan apresiasi kepada kawan-kawan yang sudah menulis buku mencari tokoh-tokoh tersebut. Semoga mereka bisa menginspirasi banyak generasi-generasi milenial dan masyarakat-masyarakat khususnya Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya. Baik Ustadz, saya ada nak bertanya sedikit lagi. Ya, Nah, yang mudah aja, Pak. yang Yang mudah. kalau Ustadz tak boleh yang mudah sebab pangkatnya sangat tinggi. Iya. Kalau kita minum kopi semangat ya. Oh, dah kena minum kopi semangat aja ya. Luar biasa. Memang. Ini apa kira yang bisa kita diskusikan lagi? Ini Ustadz. Macam mana pandangan Ustadz sendiri tentang para generasi milenial nih? Tak usah milenial lah, dari generasi apa aja lah, dari generasi apa atau mungkin di atasnya apa lagi, atau bisa jadi masyarakat Kabupaten Bengkalis sampai sekarang yang belum tahu nih tentang ulama-ulama karismatik khususnya di Kabupaten Bengkalis. Sebab yang apa tengok, yang Ustadz sebut tadi belum tentu semuanya tahu. Iya. Kami ini belum tentu semuanya tahu, gitu kan? Jadi menurut pandangan Ustadz bagaimana? Barangkali itulah salah satu latar belakang kenapa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis beserta teman-teman itu menginisiasi kan untuk menulis dan menerbitkan buku Profil Ulama ini. Ya, kita kasih tahu sedikit. Ya. Salah satunya adalah agar generasi berikutnya ya kita ini Betul, apalagi di bawah kita kan ada Betul, yang betul. muda, mereka jangan hanya tahu dengan ya, tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang sifatnya Nasionalis. nasional lah, Nasional. tapi juga mereka tahu bahwa ternyata di pulau ini ada tokoh ulama ya kan yang membawa Islam masuk ke pulau Bengkalis ini, dan rata-rata kan kita tidak tahu. Jadi dengan hadirnya buku ini harapan kita adalah generasi penerus ini jadi tahu sehingga mereka ada gairah yang dia tafaqahu fid din istilahnya. Jadi jangan hanya anak muda itu semuanya terjun ke medan perang, terjun ke dunia politik, gitu kan. Betul. Tapi juga ada tafaqahu fid din. Sebagiannya harus ada yang punya keinginan untuk memperdalam ilmu agama seperti yang karena begini, para ulama zaman itu ternyata mereka ahli agama tapi juga mereka bisa jadi orang kaya. Betul. Ulama di zaman itu mereka
menekuni agama, tapi juga mereka bisa berdagang, Menjadi bisa ahli berusaha. strategi peperangan. Artinya dari gambaran 21 profil yang kita tulis itu, di situ juga kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Ternyata ulama itu bukan hanya fahmul kutub, jadi Ya, paham kitab kuning, dia bisa menjelaskan, menjadikan teladan bagi umat, bagi masyarakat, tapi juga mereka menjadi panutan dalam hal sosial budaya. Contohnya tadi seperti tersebut, dia seorang ulama, tapi dia juga seorang politisi. Boleh kita sebut umpamanya Haji Ustadz Mil, yang sangat populer. Betul. Ya kan? Ustadz Itu Mil. beliau seorang politisi, seorang ulama yang terkemuka di zamannya, bahkan kitab-kitabnya bisa kita tengok ya di rumahnya, diwariskan sampai ke stand dikirimkan ke sana. Tapi juga mereka seorang politisi tanpa mengganggu keulamaannya. Betul. Sama dengan Tuan Fakih Ghani juga. Jadi Tuan Fakih Ghani juga, Ustaz, mohon maaf saya potong, buku biografi beliau juga ada di rumah saya, dan itu ahli keluarga juga yang ngasih sendiri. Tapi yang tadi itu saya ralat, bukan tokoh nasionalis. Kalau tokoh nasionalis, sebab ulama kita juga ada yang berperang, nah itu juga bisa dimasukkan nasionalis, tokoh barat lah. kira-kira begitulah. Jangan sampai kan generasi tokoh barat, milenial lebih paham tahu. Sementara ada tokoh yang luar biasa di tanah kita sendiri, kita lupa. Jadi itu salah satu faktor kenapa MUI ini begitu bersemangat untuk menerbitkan buku ini, dan insya Allah yang mendengarkan kita pada malam hari ini kan sudah tahu terbit, dan sepertinya MUI juga membuka diri bagi siapapun yang ingin memiliki buku fenomenal ini. Saya sebutnya buku fenomenal loh Mas Afan. Oh, buku fenomenal. Ya, karena barangkali memang ini fenomenal. sangat fenomenal, belum pernah diterbitkan sama sekali, belum pernah ditulis, dan yang kita sebutkan dari awal itu hanya baru 20%. Baru 20%. Ada 3 sebelum yang kita sebut. Artinya ya kalau seandainya pendengar masyarakat Bengkalis, tokoh-tokoh Bengkalis, tokoh pemuda Bengkalis mendengarkan kita bicara malam hari ini dan mereka ingin tahu lebih lanjut, ya Saya potong dulu. Ya. Sebelum Ustadz jauh mempromosikan, sebelum Ustadz mempromosikan ini, saya nak minta satu hal dengan Ustadz. Apa tuh? Nak minta satu hal. Siap. Apa pesan Ustadz? Apa nasihat Ustadz? Apa wejangan Ustadz? Khususnya kepada diri saya pribadi nih, dan generasi milenial yang ada di Bengkalis serta masyarakat Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya. Ya. Apa yang bisa Ustadz berikan dari pengalaman ini dan pesan yang sangat yang berkesan lah gitu kan, pesan-pesan yang untuk kami gitu. Saya rasa hikmah daripada membaca buku profil yang akan terbit ini, pertama ya bagi kaula muda ya kan, teman-teman milenial, satu jangan lupa semodern apapun zaman ini berkembang, jangan lupakan orang alim. Jangan lupakan orang alim. Jangan lupakan orang alim. Satu. Ya, artinya ya carilah tempat bertanya, carilah tempat berlabuh ya. Nah, karena ini kan mendatangi orang alim ini kan luar biasa nih. Betul, Ustaz. Jadi anak muda sekarang ya semodern apapun zaman ini jangan lupakan orang alim. Iya. Jadi kalau orang alim itu berdampingan dengan kehidupan kita, dia mendoakan kita, ya kan insya Allah hidup kita akan selamat. Karena ini kan zaman luar biasa Mas Afan. Itu satu. Jadi jangan tinggal orang alim. Betul. Dan termasuk juga ya apa yang sudah dilakukan oleh para ulama zaman kita dulu ini harus kita wariskan. Berarti Ya, regenerasi. Pihak-pihak yang memang berkompeten untuk katakanlah dalam tanda kutip meneruskan kiprah masa lalu para ulama kita ini harus bergerak. Harus ada semacam kaderisasi ulama. Betul lah, regenerasi. Ya bagaimana pesantren yang didukung, dihidupkan seterusnya. Karena tanpa itu kan pesantren, majelis, kaderisasi ulama ini kan akan mati. Betul. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini ada gairah baru, ada semangat baru ada inovasi baru.
terutama bagi teman-teman kita yang muda-muda. Mungkin kita tidak bisa sehebat mereka ya di zaman yang masih belum ada teknologi segala macam. Kita sekarang sudah lengkap. Tapi inilah motivasi kuat kita bagaimana dia tafaqahu fid din itu penting, betul gitu kan? Jangan semuanya orang terjun di dunia politik, tapi tidak ada orang yang serius mendalami ilmu agama seperti yang dilakukan oleh ulama Haji Ahmad, Haji Ismail, Haji Muhammad Arsyad dan seterusnya. Mantap sekali. Ini saya nak tanya lagi nih. Ada lagi satu pertanyaan. Macam mana kami boleh mendapatkan buku itu, Ustaz? Ustaz boleh minum dulu. Ini pada bab inilah sedap. Oh, pada bab ini sedap ya. Macam mana? Tentu Ustaz, ini yang nonton nih pasti di atas 500 nih hari ini. 500 orang. 500 subscribe. 500 orang dan 500 subscribe kan? Ini kan jadi dakwah kan? Jadi dakwah, betul. Jadi ya, silakan, insya Allah berdasarkan kesepakatan teman-teman di MUI, betul, buku ini akan segera terbit, akan segera launching. Kemudian tentu karena ini kita sudah membuka diri, MUI sudah membuka diri, nanti bisa dikoordinir buku ini dengan pengurus sekretariat. Nah, bisa hadir di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Kalau novel segala macam, ini apatah lagi buku yang sangat fenomenal ini. Fenomenal betul. Saya rasa harus kita miliki lah. Berapa tuh, Ustaz? Jadi harganya? Ya, saya belum bayangkan, tapi sepertinya bisa jadi di atas 100. Ya mungkin ada yang hitam putih barangkali kan, nanti kita bicarakan lagi. Ada yang warna itu beda. Jadi ada dua versi. Bisa ada jadi. yang hitam putih. Tapi saya rasa bisa jadi ya. Kalau saya rasa itu yang warna lah kalau bisa. Yang warna, betul lah. Yang untuk lama ini kita yang bagus lah, betul lah. Nah, jadi jangan sebab buku jangan tuh, kita terlalu berhitung, tapi ini kita ambil barokahnya. Betul. Ya, ambil barokahnya para ulama. Mudah-mudahan apa namanya ini menjadi ini ada semacam bukunya udah tampil ya. Berarti di mana? Di sini. Nah, itu nanti itu. bukunya akan tampil di video podcast pada kali ini ya. Berarti harganya di atas 100-an. Jadi masyarakat Kabupaten Bengkalis dan generasi milenial harus bahkan wajib mempunyai buku ini, karena buku ini belum tentu akan terbit selanjutnya. Dan kita sebagai generasi muda paling tidak mengagumi beliau dengan membaca profil-profil beliau dan ngalap berkah lah gitu ya. Baik, mungkin itu aja saja ya. Ustaz, terima kasih banyak. Siap, Mas Afan. Ini baru 5 jilid, apakah ya, akan ada jilid selanjutnya kita tahu. Kalau masyarakat support, masyarakat mendukung, insya Allah bisa jadi akan terbit jilid kedua. Dan mudah-mudahan ternyata ulama Bengkalis bukan hanya 21 orang itu. Nah, masih banyak yang lain. Jangan. Pokoknya wait and see. Ya, wait and see. Ya kan? Jadi barangkali ini yang dapat kita berikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih lah ya kepada semua. Saya berterima kasih juga kepada Ustaz untuk pengetahuannya malam ini. Semoga nasihat-nasihat Ustaz kepada kami khususnya dan untuk orang-orang lain bermanfaat. Siap. Baik, sudah 1 jam kami menemani generasi milenial dan masyarakat. Tentu penasaran dengan kisah-kisah selanjutnya. Nah, macam mana nak tahu kisah-kisah selanjutnya? Tolong UI Kabupaten Bengkalis subscribe sebanyak-banyaknya. Ajak kakak, emak, uwan, long, segala macam. Sekali subscribe pahalanya ganda Luar biasa dengar tuh. Ustaz Suyendri sendiri bilang bercakap macam gitu. Terima kasih yang nonton pada malam hari ini. Semoga video kita bermanfaat. Akhir kata saya nak mengucapkan
tebarlah kebaikan, tebarlah kebaikan, tebarlah senyuman dan tebarlah kedamaian. Let's dakwah with MUI Kabupaten Bengkalis. Saya mengundur diri dan Ustaz Sudin diri juga. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam video podcast perdana pada hari ini. Tunggu video-video podcast selanjutnya di MUI Kabupaten Bengkalis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya?